Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rianza. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi presentasi saya untuk mata kuliah Bank, Lembaga, dan Keuangan lainnya. Baik, langsung saja untuk judul dari materi presentasi saya hari ini, yaitu Dana Pensiun, Pendorong Kesejahteraan Pekerja, dan Penjaga Eksistensi UMKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Baik, keberadaan dana pensiun di Indonesia bagi khalayak umum mungkin hanya akrab di telinga para aparatur negara atau biasa kita sebut dengan pegawai negeri sipil atau PNS, dan beberapa perusahaan yang berskala nasional atau multinasional. Pernyataan ini merupakan stereotip yang sudah melekat di benak masyarakat Indonesia, khususnya para pekerja. Kurang berkembangnya dana pensiun di Indonesia sebagian besar diakibatkan karena kurang begitu pahamnya masyarakat tentang dana pensiun. Keberadaan dana pensiun yang kurang begitu familiar ini pula yang menyebabkan bahwa pergerakan dana pensiun dirasa lebih lemah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa ketika dilihat dari peran lembaga keuangan non-perbankan. Dana pensiun dan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-perbankan yang diharapkan mampu untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seiring dengan majunya zaman, semakin tingginya peradaban serta semakin berkembangnya pola pikir maju dari masyarakat yang semakin maju dan peduli akan tingkat kesejahteraan sekarang dan masa depan. Pada perkembangannya dana pensiun mulai memiliki peranan sentral dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Dana pensiun memang memiliki pertumbuhan yang lambat, akan tetapi semakin tahun lembaga ini mulai mendapatkan perhatian dari masyarakat Indonesia. Agar lembaga ini memiliki proporsi peran yang lebih besar dan efek positif bagi pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan bangsa, maka perlu beberapa solusi percepatan agar mampu meningkatkan pertumbuhan lembaga ini serta berusaha memangkas beberapa permasalahan yang terdapat di dalamnya. Ketika berbicara dana pensiun, terutama di negara yang sedang berkembang seperti kawasan Asia Tenggara, memang cukup rumit dan sulit. Hal ini wajar terjadi karena ketika berbicara dana pensiun, maka akan banyak sekali institusi yang akan terlibat di dalamnya. Bukan hanya berbicara masalah ekonomi yang mengatur kesejahteraan serta dana pensiun saja, akan tetapi lebih dari itu juga berbicara masalah hukum yang nantinya mengatur mekanisme aturan yang akan diterapkan dalam dana pensiun. Keterbatasan pengertian mengenai dana pensiun dan inovasi yang terdapat dalam produk dana pensiun merupakan permasalahan yang harus dipecahkan di negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Perkembangan jumlah peserta dan lembaga keuangan dana pensiun, terutama di PPK yang sudah sewajarnya, bertambah mengikuti banyaknya industri yang terdapat di suatu negara dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap. Akan tetapi pada kenyataan di lapangannya, perkembangan dana pensiun mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 stagnan dan cenderung mengalami penurunan. Dari sisi pengelola memang harus diakui permasalahannya. Permasalahan terbesar adalah bagaimana cara mengelola dana pensiun itu agar nantinya memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, baik kepada lembaga ataupun peserta dana pensiun. Selama ini dana pensiun kedua belah pihak, baik kepada lembaga ataupun peserta pensiun, diputar pada kegiatan-kegiatan penyertaan saham dan pasar-pasar keuangan lainnya, di mana resiko yang dihadapi juga pasti jauh lebih besar. Sedangkan pembiayaan real yang melibatkan peran dana pensiun di Indonesia masih terhitung kecil ketika ingin mewujudkan pembangunan yang sebenarnya dan pembangunan yang berkelanjutan haruslah sangat memperhatikan sektor real. Sebenarnya ada dua pokok permasalahan yang sudah sangat lama pada lembaga non-keuangan dana pensiun. Masalah pertama, pelaku, baik itu dilihat dari lembaga penyelenggara ataupun peserta. Kemudian
Masalah yang kedua, variasi dan inovasi dari produk yang ditawarkan. Permasalahan pertama, mengenai pelaku dana pensiun secara ringkas dapat dibedakan menjadi dua bagian utama. Dana pensiun telah seharusnya bukan lagi dimanfaatkan hanya oleh para pensiunan seperti paradigma lama yang sudah kita ketahui bersama. Sedangkan bagian kedua adalah walaupun dana pensiun dewasa ini sudah merambah ke tenaga kerja, akan tetapi pada dasarnya hanya pada tenaga kerja yang biasa hanya terdapat pada perusahaan besar yang berskala nasional atau multinasional. Sedangkan para pekerja yang terdapat pada industri atau perusahaan yang berskala kecil dan menengah, sebagian besar masih belum dapat mendaftarkan pekerjaannya untuk mengikuti program dana pensiun. Padahal sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar para pekerja Indonesia bekerja pada perusahaan berskala kecil dan menengah. Hal ini bisa dilihat dari 100% pekerja di Indonesia, hanya masih sekitar 5,66% yang melakukan dan menjadi peserta program dana pensiun. Hubungan antara dana pensiun, masyarakat ekonomi ASEAN, dan eksistensi UMKM, yaitu para pekerja akan berusaha mencari tingkat kesejahteraan yang paling tinggi. Pastinya sudah barang tentu ketika berbicara kesejahteraan tentu saja berkaitan pula dengan tempat di mana dia bekerja. Pekerja akan berbondong-bondong menuju ke perusahaan yang mampu memberikan tingkat kesejahteraan tertinggi. Dewasa ini tingkat kesejahteraan tertinggi tidak saja diukur mutlak dengan menggunakan tingkat gaji yang diberikan. Akan tetapi terdapat variabel mendukung lainnya, yaitu tidak kalah penting seperti fasilitas yang didapatkan oleh para pekerja. Salah satunya yaitu variabel pendukung yang dilirik oleh para pekerja adalah ketersediaannya program dana pensiun yang mampu memberikan fasilitas maksimum bagi para pekerja. Maka secara tidak langsung perusahaan tersebut mampu menarik para pekerja untuk bekerja dalam perusahaannya. Permasalahan yang muncul di Indonesia, tidak semua perusahaan memiliki program dana pensiun itu tersebut. Terlebih bagi perusahaan yang tingkat usahanya masih skala kecil dan menengah. Bisa dikatakan tingkat kesejahteraan kecil dan menengah tidak terlalu fokus tentang dana pensiun yang seharusnya dimiliki oleh tenaga kerja. Mungkin yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana meningkatkan gaji tenaga kerja. Di sini MEA merupakan suatu kawasan ekonomi di mana tenaga kerja dan seluruh perusahaan diberikan kebebasan untuk bergerak mencapai keuntungan tertinggi yang diharapkan. Untuk kasus tenaga kerja seperti telah dikatakan sebelumnya, jelas mencari tingkat kesejahteraan tertinggi. Dengan adanya MEA ini, besar kemungkinan perusahaan kecil dan menengah sedikit banyak akan mulai kehilangan tenaga kerja mereka. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bangsa Indonesia bahwa kualitas perusahaan asing dan dalam memberikan fasilitas dan upah kepada para pekerja jauh lebih baik dan bagus mensejahterakan pekerjanya. Permasalahan kronis yang mungkin akan muncul pada saat MEA ketika melihat dari sudut pandang para pekerja adalah ditakuti terjadinya mobilisasi para pekerja UMKM yang terdapat di Indonesia akan berpindah kepada perusahaan besar asing. Ketika hal ini terjadi, maka UMKM pasti akan kehilangan banyak tenaga kerja, di mana nantinya tentu saja proses produksi akan terganggu hingga sampai pada output yang dihasilkan pun tidak akan maksimal. Tentu saja hal ini sangat mengganggu eksistensi UMKM yang selama ini sudah dibentuk. Solusi mungkin bisa ditawarkan dari adanya permasalahan pertama adalah minimal sebelum memasuki masyarakat ekonomi Asia 2015, semua perusahaan berskala kecil menengah ini tentunya harus dipatuhi oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja di dalamnya. Proses produksi, walaupun dirasa kebijakan ini terkesan memaksa, akan tetapi berdampak besar bagi berlangsungnya pekerja dan perekonomian usaha kecil dan menengah di mana di masa yang akan datang. Sedangkan ketika berbicara mengenai pemanfaatan dana pensiun selama ini secara garis besar yang didapatkan, memanfaatkan dana pensiun ada para peserta yang pemanfaatannya bisa dinikmati pada usia pensiun.
dan lembaga keuangan yang mengelolanya. Dana pensiun seharusnya dapat digunakan untuk pendirian usaha bagi anggota keluarganya. Dengan demikian, dana pensiun tidak hanya bersifat untuk tabungan di hari tua saja, akan tetapi dapat digunakan sebagai sarana tempat peminjaman modal bagi para keluarga peserta dan pensiun untuk mendirikan sebuah lembaga usaha yang baru. Dana pensiun merupakan lembaga non-keuangan yang memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan tenaga kerja pada masa pensiun. Dewasa ini, peran dan dana pensiun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bukan hanya peserta akan tetapi juga anggota keluarga yang ditanggungnya oleh para pekerja. Dana pensiun diharapkan mampu berfungsi dan dapat digunakan tidak hanya untuk pada masa pensiunan dan hanya dapat digunakan oleh peserta, akan tetapi diharapkan dana pensiun mampu digunakan oleh anggota keluarganya yang bersangkutan untuk keperluan modal usaha sehingga manfaat dana pensiun lebih terasa, bersifat produktif dan hanya digunakan sebagai dana untuk kebutuhan hidup di masa tua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.